Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 ada Cancer, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan April 2020. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke? Terus bagi kalian yang berminat untuk private reading, jangan lupa keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of the deck, kita punya kartu The Hangman. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan April 2020 nanti. Oke. Dengan kartu The Hangman, beberapa dari kalian di dalam bulan April mungkin akan mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru. Bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin mendapatkan sudut pandang mengenai pasangan, mengenai teman ya. Bisa juga mungkin bagi yang lain mungkin mendapatkan sebuah sudut pandang mengenai usaha dan pekerjaan yang sedang kalian lakukan selama ini. Jadi intinya ada sebuah kesimpulan dan sudut pandang yang baru yang akan kalian dapatkan di sepanjang bulan April nanti ya, disarankan sekali untuk berpikiran positif. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Cups. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan water sign ya, seperti Pisces, Scorpio, Cancer. Terus bagi yang lain ini energi kamu sendiri ya, mungkin di sini kalian agak sedikit sensitif dan emosional. Mungkin dikarenakan ada sebuah sudut pandang yang sedang kalian dapatkan yang cukup menguras energi kalian ya, yang nantinya mungkin sudut pandang baru tersebut akan membuat kalian agak sedikit sensitif dan emosional di sini. Jadi disarankan sekali untuk berhati-hati dan bersabar ya. Terus di bawahnya ada kartu Ace of Wands. Jadi artinya di sini kalian sedang mendapatkan sebuah kesempatan baru yang cukup bagus ya, yang akan membuat kalian merasa bersemangat sekali. Misalnya mungkin beberapa dari kalian akan mendapatkan tawaran kerja, tawaran bisnis, bisa juga mungkin bahkan mengalami ketertarikan fisik dengan seseorang yang baru, khususnya bagi kalian yang sedang single saat ini ya. Jadi kondisi kalian cukup bagus dengan kartu Ace of Wands ini ya. Ada sebuah kesempatan baru ya, peluang bagus yang sedang kalian terima di dalam bulan April nanti ya. Oleh sebab itu dengan kartu The Hangman disilakan gunakan sudut pandang yang baru ketika ingin menolak ataupun menerima kesempatan baru tersebut nantinya di dalam bulan April nanti. Oke. Terus bawahnya ada kartu 8 pedang juga. Jadi artinya di sini kalian lagi cemas khawatir juga ya, memikirkan suatu hal. Misalnya mungkin lagi mencemaskan kondisi keuangan, kondisi di tempat kerja, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang masih kalian pikirkan, kalian khawatirkan di sepanjang bulan April nanti. Jadi sarankan sekali untuk bersabar ya, dan tetap semangat. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Temperance dan kartu 8 tongkat. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama. Oke, dengan kartu Temperance, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Sagittarius. Terus bagi yang lain mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Libra ya, dengan kartu Justice ini. Bisa juga mungkin bagi yang lain sedang berhubungan dengan zodiak Gemini dengan kartu The Lovers ya. Terus bagi yang lainnya dengan kartu Temperance di minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin sedang menjalani sebuah proses healing karena kartu ini melambangkan energi penyembuhan. Ya, di sini kalian sedang berusaha untuk melepaskan masa lalu, move on dari sebuah masalah menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Ya, di sini kalian intinya lagi butuh kesendirian ya, butuh ketenangan. Di sini kalian lagi ingin menyendiri mungkin ya, lagi ingin menenangkan hati dan pikiran kamu. Mungkin soalnya dengan kartu Temperance kalian lagi menjalani proses healing ya, lagi ingin move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah yang pernah terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kalian masing-masing menuju kondisi yang lebih tenang kembali ya. Terus bagi yang lain dengan kartu Temperance, kemungkinan di sini kalian disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Silakan kalian pertimbangkan semuanya secara mendetail ya, pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya dengan kartu 8 tongkat di minggu pertama juga kalian akan sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang. Berkomunikasi dengan teman, dengan pasangan, ataupun dengan keluarga kalian. Bisa juga mungkin bagi yang lain ada sebuah berita positif yang sedang kalian dengar ya, sedang kalian peroleh dengan kartu 8 tongkat ini. Misalnya mungkin mendapatkan berita positif mengenai pekerjaan, mengenai bisnis, dan lain sebagainya. Sehingga dengan kartu Temperance disarankan untuk tidak usah terburu-buru ketika ingin mengambil keputusan penting sehubungan dengan berita positif yang sedang kalian dapatkan di minggu pertama nanti ya. Oleh sebab itu dengan kartu The Hangman sebagai tema utama, di sini kalian disarankan untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin mengambil keputusan penting sehubungan dengan berita positif yang sedang kalian terima ya di minggu pertama. Oke. Terus at the foundation kita punya kartu Knight of Pentacles.
Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan-bulan sebelumnya mungkin sedang berhati-hati sekali. Berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mungkin dikarenakan kalian takut terluka ataupun takut mengalami kegagalan yang sama yang pernah kalian alami di masa lalu. Sehingga membuat kalian sangat berhati-hati sekali, ya. Berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu hal. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya. Begitu juga bagi yang lain yang sedang PDKT dengan seseorang, ya. Di sini kalian sangat berhati-hati sekali, ya, terhadap keputusan apapun yang telah kalian ambil. Ini sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Oke? Terus at the recent past kita punya kartu The Magician. Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan Maret kemarin mungkin telah menggunakan cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam bisnis, masalah dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif yang telah kalian gunakan sendiri, ya, di bulan Maret kemarin untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke? Terus di sebelah atas kita punya kartu Justice. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian akan mendapatkan sebuah kejelasan baru. Fakta dan kebenaran akan terungkap di sini. Di sini kalian bisa mendapatkan sebuah kejelasan, ya, bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih jernih kembali mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Dikarenakan mungkin ada sebuah berita positif yang sedang kalian dapatkan dengan kartu 8 tongkat tadi, ya, di minggu pertama tadi, sehingga mungkin akan menimbulkan sebuah kejelasan baru. Ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi yang akan kalian alami di minggu kedua adalah kartu The Lovers. Jadi artinya di minggu kedua kalian mungkin sedang dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting, ya. Di sini kalian ingin mengambil keputusan dengan terlebih dahulu mensortir beberapa pilihan yang tersedia. Ya, misalnya mungkin ingin mengambil keputusan untuk pindah kerja, untuk resign dari sebuah perusahaan, terus bagi yang lain mungkin ingin mengambil keputusan untuk membuka bisnis yang baru, untuk PDKT dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah keputusan yang sedang kalian buat, ya, dengan cara mensortir beberapa pilihan tersedia di minggu kedua nanti. Mungkin dikarenakan ada sebuah berita positif, ya, yang akan kalian dapatkan dari minggu pertama, ya. Jadi sarankan sekali untuk berpikiran positif di sini. Oke. Terus energi yang akan kalian alami di minggu ketiga adalah kartu 6 cawan. Jadi artinya di minggu ketiga kalian sedang bernostalgia, sedang memikirkan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Misalnya mungkin masih memikirkan mantan, masih memikirkan sesuatu hal, ya, kegagalan yang pernah kalian alami di masa lalu. Bisa juga mungkin bagi yang lain akan mendengarkan sebuah kabar mengenai seseorang dari masa lalu. Misalnya mungkin mendapatkan kabar dari mantan, dari teman, ya, dari seseorang yang sudah lama tidak kalian jumpai selama ini. Bisa juga mungkin bagi yang lain dengan kartu 6 cawan ada sebuah berita dari masa lalu, ya, sesuatu hal yang pernah kalian kerjakan di masa lalu akan kalian terima kembali kabar berita tersebut di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu 4 cawan. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang sangat tidak puas sekali. Mungkin dalam hati kalian tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan mulai melihat kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Jadi sarankan sekalian untuk berhati-hati. Terus di sebelah sini kita juga punya kartu 5 koin. Jadi artinya di minggu ketiga di sini kalian sedang berusaha untuk menghindari rasa kekurangan. Kekurangan dalam asmara, kekurangan dalam keuangan dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian sedang berusaha untuk menghindari kekurangan, ya, rasa kekurangan di minggu ketiga. Sehingga dengan kartu 6 cawan tadi mungkin di sini kalian lagi bernostalgia, lagi memikirkan masa lalu, ya, memikirkan kejadian-kejadian indah yang pernah kalian alami di masa lalu. Jadi sarankan sekalian untuk lebih bersabar di sini, ya. Terus energi yang akan kalian alami di minggu keempat adalah kartu 8 cawan. Jadi artinya beberapa dari kalian di minggu keempat mungkin sedang belajar melepaskan masa lalu, ya, belajar untuk meninggalkan masa lalu masa lalu pahit yang pernah kalian alami, ya. Di sini kalian sedang ingin move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah yang pernah kalian alami di masa lalu. Soalnya di minggu ketiga tadi di sini kalian lagi sibuk bernostalgia, lagi sibuk memikirkan masa lalu, sehingga di minggu keempat kalian lagi fokus untuk melepaskan masa lalu tersebut, ya, menuju kondisi yang lebih tenang kembali. Terus bagi yang lainnya dengan kartu 8 cawan kemungkinan di sini kalian sedang memandang jauh ke depan, sedang membuat rencana yang berhubungan dengan masa depan kalian sendiri. Misalnya mungkin lagi menyusun rencana yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, lagi mempertimbangkan untuk pindah kerja misalnya. Terus bagi yang lain sedang menyusun rencana dalam bisnis, dalam usaha. Bisa juga mungkin lagi menyusun rencana untuk PDKT dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya ada sebuah rencana baru yang sedang kalian buat, ya, di minggu keempat nanti. Oke?
Jadi intinya dengan kartu The Hangman sebagai tema utama di sepanjang bulan April nanti ya, di sini kalian akan mendapatkan sudut pandang dan perspektif yang baru ya, mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Mungkin akan terjadi di minggu pertama ya dengan kartu Temperance tadi. Di sini mungkin kalian disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail, gunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin mengambil keputusan penting ya. Terus bagian lain terjadi di minggu kedua dengan kartu The Lovers. Di sini soalnya kalian lagi dihadapkan ke dalam sebuah pilihan penting. Dengan kartu The Hangman silakan gunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin melakukan penilaian, evaluasi ataupun keputusan penting ya, ketika ingin mengambil keputusan penting di minggu kedua. Terus bagian lain terjadi di minggu ketiga dengan kartu 6 cawan. Soalnya di sini kalian lagi memikirkan masa lalu, sehingga dengan kartu The Hangman silakan gunakan sudut pandang yang baru ya, ketika kalian ingin menyelesaikan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu kalian ya. Terus bagian lain terjadi di minggu keempat dengan kartu 8 cawan. Soalnya di sini kalian lagi membuat rencana yang berhubungan dengan masa depan kalian sendiri. Jadi dengan kartu The Hangman silakan gunakan sudut pandang yang baru ya ketika ingin membuat rencana ya, rencana yang baru di minggu keempat nanti ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu bersabar ya dan tetap semangat di sepanjang bulan April nanti. Oke. Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.